Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, lebih-lebih nikmat taufik dari Allah berupa nikmat Islam dan nikmat kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mana dengan dua perkara inilah kita akan menjadi jaya, kita akan menjadi mulia, dan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya. Maka satu hal yang tidak akan mungkin kita dapatkan, tidak akan mungkin kita wujudkan, kenyamanan, ketentraman dan dimenangkannya agama ini oleh Allah, kecuali kita semua umat Islam kembali kepada agama Allah, dinul Islam, dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Mengingatkan kita sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan kita semua, idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian berjual beli dengan riba, ya, berjual beli dengan sistem riba atau yang sejenis dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Artinya apa? Sibuk dengan peternakan. Kemudian yang ketiga, waraditum bizzar'i, kalian ridha dengan pertanian, bercocok tanam, sibuk dengan hal tersebut. Wa taraktumul jihad, yang keempat kalian meninggalkan apa? Jihad, ya, meninggalkan pembelaan terhadap agama Allah. Empat hal ini bermuara kepada satu hal, yaitu apa? Terlalu hanyut dengan perkara dunia. Dan ini merupakan ciri-ciri kehancuran. Jikalau manusia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan, salah satu perniagaan dengan sistem apa? Riba. Yang jelas Allah katakan dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Manusia tidak peduli.
dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Ini sebagai contoh dan perumpamaan. Artinya menggambarkan siapa yang berani menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian yang kedua adalah sibuk dengan urusan dunianya. Disebutkan tadi hal-hal yang biasa dilakoni oleh setiap manusia. Berdagang, kemudian berternak, kemudian bercocok tanam, dan berjihad. Sekarang nampak semua ini, kita lihat dalam kehidupan para jemaah sekalian, betapa banyak orang meninggalkan ibadah kepada Allah hanya karena sibuk dengan hal-hal tersebut. Banyak di antara manusia yang tidak peduli lagi dengan yang namanya menuntut ilmu agama, karena salah satu bentuk kita meninggalkan jihad yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah meninggalkan apa? At-tafaqquh fid din, kata ulama, meninggalkan belajar agama. Maka ini sebab dari sebab-sebab kehancuran. Ya. Setelah itu, kalau 4 hal ini terjadi pada diri manusia, sibuk dengan dunianya, tidak peduli lagi dengan agama Allah, tidak peduli lagi dengan sunnah nabinya yang mulia, tidak peduli dengan perkara yang haram, yang penting apa? Dia memenuhi syahwatnya, memenuhi nafsunya. Maka lihat apa ancaman dari Nabi alaihissalam, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan kuasakan kepada diri kalian kehancuran, kehinaan, keterpurukan. Itu sebab musuh-musuh Allah menguasai kalian. Itu sebabnya kalian tersiksa ataupun terjajah, ya, baik itu dalam hal pemikiran, dijajah dalam pendidikan, dijajah dalam segala hal oleh orang-orang kufar. Banyak kaum muslimin tidak menyadari hal itu, ya, sibuk dengan mengadopsi produk-produk orang-orang kufar, sibuk dengan yaitu menunjukkan simpatisan, loyalitas dan sejenisnya kepada orang-orang kufar. Tidak disadari permainan-permainan orang kufar banyak diramaikan oleh orang-orang kaum muslimin, ya. Dan perkara-perkara yang itu tidak disadari kalau itu ternyata apa? Termasuk daripada syubhat ataupun termasuk dari perkara yang dapat merusak Islam dan kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan ini tidak akan pernah usai, tidak akan pernah selesai, kata Nabi, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kuncinya para jemaah sekalian, mari kita mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat sunnah, dan mari kita pelajari terus agama Allah ini agar kita tetap istiqomah. Tidak mesti kita sudah merasa diri kita orang yang bisa atau yang lainnya, lalu kita tidak belajar agama lagi. Tidak. Belajar agama ini tidak akan pernah selesai sampai ajal menjemput kita. Ya, kita terus belajar. Tidak ada istilah hatam mempelajari ilmu din, tidak ada. Terus kita pelajari karena masih banyak perintah-perintah Allah, masih banyak larangan-larangan Allah yang mesti kita ketahui. Agar yang baik kita lakukan dan yang jelek kita tinggalkan, atau yang dilarang kita jauhi. Ikhwani fillah azakumullah, ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa jangan sampai kita terlena dengan dunia ini, ya, kemudian kita lupa untuk membela agama Allah atau berjihad. Salah satunya adalah jihad yang paling dibutuhkan umat Islam saat ini adalah belajar agama. At-tafaqquh fid din, mendalami urusan apa? Urusan agamanya. Dia tahu bagaimana dia salat, dia tahu bagaimana dia berzikir kepada Allah, dia tahu bagaimana dia berakhlak yang baik kepada Allah, kepada Rasulnya, dan seluruh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kemudian berakhlak kepada sama manusia. Dan begitu seterusnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, kemudian akhirnya menyebabkan kita hina, menyebabkan kita jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk terus belajar, karena dengan inilah kita akan menolong agama Allah. Tanpa menuntut ilmu kita tidak akan bisa menolong agamanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kita. Salah satu bentuk menolong agama Allah adalah mempelajarinya, kemudian mendakwahkannya atau mengajarkan kepada orang lain, dan yang ketiga mengamalkannya. Baru kita bersabar di dalam mengamalkan, istiqomah dalam mengamalkan, karena orang beramal pasti ada saja gangguan dan rintangannya. Ikhwani wa akhwati fillah, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang asbab at-tafadhul fil amal. Dan mudah-mudahan malam ini kita bisa selesaikan semua pembahasan tersebut, dan selanjutnya insyaallah kita akan cari pembahasan yang lain yang barangkali dibutuhkan oleh kita semua untuk kita mengulang kembali dan untuk mempelajari kembali, memurojaah kembali, karena saya yakin kita semua sudah banyak juga mempelajari tentang ilmu-ilmu din, tentang agama ini, tapi tidak ada kurangnya dan tidak ada aibnya kalau kita mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari untuk menambah keistiqomahan kita dan menambah ingatan kita, dan juga menambah kekuatan kita di dalam beramal serta keyakinan kita dalam ilmu-ilmu yang kita akan pelajari. Sekarang poin yang berikutnya, sebab-sebab seseorang itu ditinggikan ganjarannya atau diangkat nilai amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Halu iktiranil amal as-salihah wa ijtima'uha fi haqqil abd. Apabila amal itu bisa terkumpul pada diri seseorang secara bersamaan. Artinya ada orang beramal, tidak satu amal dia lakukan, tapi dalam kondisi tertentu dia bisa mengamalkan banyak amal di situ. Ya, banyak amal yang bisa lakukan. Maka semua amal yang bisa kita lakukan dalam waktu yang bersamaan, tidak hanya satu amal di situ, menunjukkan kemuliaan amalan tersebut. Contoh misalkan salat berjamaah. Salat berjamaah, kenapa ditinggikan ganjarannya daripada salat sendirian? Para jemaah sekalian, para ulama diantaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, karena di dalam salat berjamaah itu banyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang menyertainya. Satu, misalkan yang saya ingat, berjalan kaki ataupun berjalan dari rumah. Ini ganjarannya beda sendiri. Setiap langkah akan diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Dan ini gak didapatkan sama orang-orang yang sholat di rumah, gitu kan? Gak didapatkan. Yang kedua, kalau misalkan Allah mudahkan dia, Allah berikan taufik datang lebih awal, dia akan dapat di shaf pertama, terutama bagian kanan. Rasulullah menyebutkan afdalu sufufur rijal awwaluha, ya, wa syarruha akhiruha. Seutama shaf laki-laki depan, dan yang paling kurang ataupun yang paling jelek adalah paling belakang. Ini hukum asal. Ya, artinya menunjukkan targhib di sini, menunjukkan targhib, anjuran, motivasi. Sebisa mungkin kalau kita dapat shaf pertama itu lebih afdal. Dan ini umumnya didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah, orang sholat sendirian nggak dapat. Kemudian misalkan juga yang menyertainya datang ke masjid, ya, dia mendapatkan sholat sunnah tahiyatul masjid, pahala sendiri lagi. Kemudian berikutnya dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, itu tidak didapatkan oleh orang sholat sendirian di rumahnya, gitu kan. Kemudian juga, ya, diantaranya adalah dia mendapatkan pahala menjawab azan. Muazin azan, dia sudah berada di masjid, dia bisa menjawabnya, dan dia termasuk memenuhi panggilan azan itu sendiri, punya ganjaran sendiri. Kemudian juga
Kemudian dia mengaminkan bacaan imam ketika membaca Al-Fatihah. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka apa? Allah akan mengijabahi doanya tersebut. Allah akan mengijabahi doanya tersebut. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan. Nah, ini namanya satu amalan bisa terkumpul pada diri seseorang. Kata kuncinya apa? Salat jamaah. Ya, semua terkumpul pada satu amalan ini. Hadiri salat jamaah. Dengan antum menghadiri salat jamaah, dengan kita menghadiri salat jamaah, tidak terasa banyak amalan-amalan yang mengikuti amalan tersebut. Itu makanya salat berjamaah itu diberikan ganjaran tidak seperti salat pada umumnya, salat sendirian. Kalau salat sendirian, ya pahalanya apa? Satu kali melakukan salat itu, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salat jamaah, kalau diterima juga, kita berbicara semua kalau diterima. Kalau diterima, Allah akan berikan ganjaran berapa? 25 derajat, dalam sebagian riwayat 27 derajat. 27 tingkatan pahala. Ya, karena sebabnya adalah banyak amalan-amalan yang bisa terkumpul pada satu amalan ini. Apalagi sekarang juga ya ditambah dengan apa? Majelis ilmu. Ini pahala sendiri lagi. Ya, pahala tersendiri dapat majelis ilmu. Atau juga di sholat-sholat tertentu, menunggu antara waktu sholat ke sholat berikutnya. Ya, kemudian juga diantaranya adalah mendapatkan waktu-waktu ijabahnya doa antara azan dan iqamah. Ya kan begitu. Rasulullah mengatakan, siapa yang duduk menunggu sholat, ya sampai sholat itu ditegakkan, maka apa? Selama dia berada di tempat sholatnya, malaikat akan mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni orang ini dan rahmati dia. Nah, itu alasan para ulama mengatakan bahwasanya apabila terkumpul satu amalan kepada diri seorang, maka amalan itu akan naik grade-nya, naik kedudukan dan tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khonibuddin azakumullah, juga di antara gambaran yang menyebutkan tentang keutamaan suatu amalan yang bisa berkumpul pada diri seorang adalah apa yang digambarkan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkumul yaum sha'iman." Nabi bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakrin. Abu Bakar jawab, saya, ya Rasulullah. Qala man tabi'a minkumul yaum janazah atau jinazah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakrin ana. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. 3. Qala faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa yang memberi makan orang miskin, membantu orang miskin pada hari ini? Qala Abu Bakrin ana. Kata Abu Bakar Siddiq, saya wahai Rasulullah. Dah 3 amalan ini. Yang keempat, faman ada minkumul yauma maridhan. Siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Qala Abu Bakrin ana. Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Jadi 4 amalan mulia bisa digawe oleh Abu Bakar dalam 1 hari. Bisa dilakukan dalam 1 hari dan tidak menghalangi dia. Dan inilah taufik dari Allah SWT, bisa terkumpul amalan-amalan mulia pada dia dalam 1 hari. Ya, kalau hari beda-beda mungkin kita banyak juga mengalami. Kadang kita puasa, kadang kita beri orang miskin makan, kadang kita ngantar jenazah. Tapi belum tentu ngumpul 4 ini. Belum tentu apa? Bisa berkumpul 4 amalan ini. Apa kata Nabi yang dijanjikan keistimewaannya ketika kumpul banyak amal dalam 1 waktu pada diri orang tertentu? Rasulullah SAW bersabda, "Mastama'na fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah berkumpul amalan mulia tersebut yang 4 tadi pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Ini menunjukkan para jemaah sekalian, kalau memungkinkan bisa kita lakukan hal tersebut, maka ini sangat mulia. Pas lagi puasa, ada orang meninggal, kita upayakan bisa mengantarkan jenazahnya.
ada orang sakit, kita bisa menjenguk orang sakit, dan ada kelebihan rezeki, kita memberi orang makan atau memberi orang miskin pada hari itu. Kumpul 4 amalan, dapat janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal amal-amal ini satu persatu dia mulia. Tapi ketika kumpul amal-amal mulia pada diri seseorang di waktu yang sama, ini ganjarannya lain lagi. Kalau secara umum misalkan siapa yang puasa, tidak ada sebutannya langsung masuk surga, tapi tetap ada keutamaan. Atau juga menjenguk orang sakit, ada keutamaan sendiri. Tapi yang Rasul SAW tekankan di sini adalah majtama'na, tidaklah berkumpul amal-amal tersebut pada diri seorang kecuali apa? Masuk surga. Syekh Ibrahim hafizahullah mengatakan, "Wadh-dhahir min hadal hadis anna hadha as-sawab al-madhkur wa huwa dukhulul jannah mutarattabun ala ijtima'il khisal al-madhkurah fi ar-rajuli wahid fi yawmin wahid. Faqad kana fi kulli marrah yaqul man fa'ala al-yawm thumma qala mastama'na. Fa mafhumuhu an yastami'na lal qaid as-sabiq ay yastamina fi yawmin wahid." Jadi ganjaran ini khusus bagi yang bisa mengumpulkan 4 amalan ini. Jadi menunjukkan para jemaah sekalian bahwa berkumpulnya banyak amal kebaikan pada diri seseorang di waktu yang sama, ya, maka itu adalah sebuah kemuliaan. Sama seperti saya contohkan tadi sholat jamaah, ya kan? Banyak amalan yang bisa tercover di situ. Tidak hanya sholatnya saja, tapi rentetan-rentetan amal lain banyak sekali. Dari baca Qur'annya, berjalan kaki, ya kan, kemudian doa, menjawab azan, mengejar saf pertama, dan seterusnya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang didapatkan oleh orang yang bisa mengumpulkan amalan-amalan mulia pada dirinya di satu waktu, di kesempatan yang sama. Kemudian selanjutnya adalah juga dikatakan di sini iktiranul amal min jinsin wahid bimislihi. Sebab mulianya suatu amalan pada diri seorang ketika berkumpul amal tersebut dari jenis amal yang sama. Ya, contoh sholat, sama-sama sholat. Kapan hal itu tergambarkan? Ketika seorang mampu melaksanakan sholat wajib ditambah dengan sholat apa? Sunnah, sama-sama jenisnya. Puasa juga demikian, sama-sama jenisnya. Misalkan ada orang berpuasa, ya, yaitu apa? Dia berpuasa puasa sunnah misalkan, puasa sunnah, sama-sama jenisnya. Ya, contoh misalkan hari itu dia berpuasa Senin, di hari itu juga umpamanya jatuh hari Arafah misalkan, berarti terkumpul 2 jenis amal. Maka di situ kata ulama, ya, naik keutamaannya, naik keistimewaannya amal tersebut. Ya, karena apa? Karena terkumpulnya 2 amalan dari jenis yang sama tapi memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya, tadi contohnya puasa sunnah. Ketika memang bertepatan jatuhnya pada waktu yang bersamaan. Tapi tidak boleh berkumpul antara amalan apa? Ya, amalan yang wajib kemudian digantikan dengan amalan sunnah, enggak boleh. Ya. Tapi kalau kita menjamak dan meniatkan itu boleh. Itu bedanya. Jadi kalau menggugurkan amalan wajib dengan amalan sunnah itu tidak boleh atau tidak dibenarkan. Contoh misalkan ada orang mengqadha puasanya, tapi dia mengqadhanya dengan puasa sunnah, itu tidak benar. Harus qadha. Yang ngikut itu yang sunnah. Kalau kebetulan misalkan waktu qadha puasanya, puasa wajibnya, bayar hutangnya pas di hari Senin atau pas di hari Kamis, ya, atau hari Kamis, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia berniat puasa Senin atau puasa Kamis lalu dia jadikan sebagai pengganti qadhanya, maka tidak bisa. Harus diniatkan yang wajib itu, kemudian yang sunnah apa? Mengikuti. Sama seperti orang ketika ingin melaksanakan salat apa? Salat sunnah qabliyah. Ya, salat sunnah qabliyah. Maka ketika seorang, ya, datang di waktu yang mungkin jedanya agak sedikit mepet, belum dia sholat qobliyah, belum lagi sholat sunnah wudu misalkan, belum lagi sholat sunnah ya yang lainnya, ya,
maka dibolehkan untuk menjamaknya antara salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid, misalkan salat sunnah qobliyah juga boleh dilakukan dalam satu jenis amalan atau satu amalan, satu waktu. Maka itu boleh karena sama-sama sama-sama sunnah. Tapi untuk menggantikan salat qobliyah itu dengan salat wajib itu tidak bisa diikutkan, ya, tidak bisa diikutkan. Karena amalan wajib tentu tidak sama dengan amalan yang sunnah. Itu juga penjelasan para ulama tentang perkara-perkara yang berkumpul pada diri seorang, amalan-amalan yang sejenis, maka amalan itu akan menaikkan grade atau menaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, beda dengan seorang yang hanya mampu mengamalkan satu amalan, ya, dan tidak mampu mengamalkan banyak jenis amalan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang berikutnya yang disinggung di sini oleh penulis hafizahullah taala dalam kitab Asbab At-Tafadul fil Amal, sebab-sebab dinaikkan kedudukan satu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah al-muwazanah baina asbab tafadul a'mal wa ma alladhi yuqaddam minha inda tazahum. Bagaimana kita mengkondisikan amalan-amalan yang masing-masing memiliki keutamaan, tapi di saat terjadi waktu yang bersamaan, di saat terjadi kondisi yang bersamaan, dan tidak mungkin kita pisah-pisahkan amal tersebut. Ya, apa yang mesti kita lakukan antara mengedepankan amalan yang memiliki kedudukan dengan dengan amalan yang lainnya. Maka ini menjadi satu pertanyaan. Kemudian jawaban beliau adalah wasa'adzuruhuna jumlatan litakuna aunan lin-nadhir fi hadzal bab ba'da aunillahi wa taufiqihi famin hadhil qawaid al-qaidatul ula. Saya akan jawab pertanyaan tadi, katanya apa yang mesti kita lakukan ketika terjadi waktu yang bersamaan, terjadi waktu yang berdesak-desakan, mepet dan semisalnya, maka apa yang mesti kita lakukan supaya kita tetap mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam beramal. Maka hal itu kita kembali kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama kita dalam bab ini. Yang pertama, taqdimul wajibat ala nawafil. Kondisi seperti ini, ketika kita bingung membedakan mana yang kita dahulukan dan mana yang kita lakukan, maka Syekh mengatakan peliharalah yang wajib daripada yang sunnah. Ini kaidahnya. Ketika antum merasa ada amalan ini bergabung waktunya, tidak mungkin kita pisahkan. Ya, misalkan seperti saya contohkan tadi, masuk orang sudah qomat. Ya, tentu yang wajib dahulukan daripada yang sunnah. Kita belum sempat tahiyatul masjid, belum sempat sunnah wudu atau yang lainnya. Ya, maka harus kita dahulukan yang wajib dulu daripada yang sunnah. Demikian juga ketika kita ingin berpuasa sunnah, sementara kita masih punya hutang yang belum dibayar, maka ulama mengatakan selesaikan yang wajib dulu hutangnya, baru dia berpuasa sunnah. Ini hukum asal. Cuman kan banyak orang membentur-benturkan dari dirinya sendiri. Padahal kaidahnya jelas, taqdimul wajibat ala nawafil. Kaidah disepakati ulama, perhatikan yang wajib dulu baru yang sunnah. Selesaikan urusan kita dengan yang wajib baru yang sunnah. Cuman terkadang orang ingat hutangnya kalau terbentur dengan perkara sunnah. Ini sering kadang terjadi di kalangan para jamaah, ya, yang menanyakan akan hal ini. Ketika sudah tiba hari yang sangat-sangat mepet, contoh misalkan hari Arafah, sering kali ini, Ustaz, boleh nggak kita puasa Arafah sementara kita masih punya hutang? Harusnya kalau memang merencanakan akan puasa Arafah, selesaikan jauh-jauh sebelumnya hutangnya. Itu namanya kan menunda-nunda akhirnya. Maka para ulama terjadi selisih pendapat memang dalam hal ini. Sebagian mengatakan dibolehkan dia berpuasa sunnah tersebut karena waktu yang sangat terbatas bagi dia, dan selanjutnya baru dia menunaikan wajibnya. Tapi pendapat yang kuat adalah selesaikan yang wajib dulu baru dia berpuasa sunnah. Kalau dia puasa wajib berarti dia tidak dapat, tidak ada masalah,
karena ini perkara sunnah. Dia tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya apa? Dia melakukan yang wajib lebih dahulu. Karena yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Adapun perkara sunnah adalah sebagai penambal, sebagai pelengkap, sebagai penyempurna dari yang kurang dari amal-amal apa? Wajib kita. Jadi ini para jemaah sekalian yang harus kita pahami bahwasanya taqdimul wajibat ala nawafil ini kaidah berlaku dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Baik itu wajib aini, wajib kifai, ya, fardu ain, fardu kifayah atas yang sunnah. Maka kita upayakan selalu mengintrospeksi diri kita, apa yang wajib belum kita lakukan, apa yang kurang segerakan. Ya, seperti sekarang banyak sekali mungkin di antara kita atau di antara kaum muslimat pada umumnya ini yang punya hutang, selesaikan hutang dari sekarang, cicil. Ya, jangan menunda-nunda sehingga nanti tiba waktu yang memiliki keistimewaan kita tidak terhalang untuk mengejarnya. Karena ini keumuman perintah Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Salah satu kebaikan, tunaikan hutangmu. Ya, salah satu kebaikan adalah apa? Tunaikan hutangmu dalam hal ibadah kepada Allah. Apalagi ini haknya Allah, ini hutang bersama Allah ini. Sedangkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis alaihi salatu wassalam, wa dainullah ahaqqu an yuqda, dan hutang kepada Allah jauh lebih diutamakan daripada yang lainnya. Ini hutang bersama Allah, maka harus segera ditunaikan. Jangan kita apa? Menunda-nunda. Walaupun ya membayar hutang itu diberikan rentan waktu, dibolehkan, ya, bukan diharuskan, dibolehkan, diberikan keringanan bagi para wanita untuk menundanya sampai di bulan Sya'ban, sebagaimana kasus yang terjadi pada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana penuturan beliau bahwasanya beliau saking sibuknya mengurusi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibuknya beliau menyelesaikan urusan-urusan Nabi kita yang mulia, melayani Nabi kita, berkhidmah untuk Nabi kita yang mulia, akhirnya beliau apa? Tidak sempat untuk menunaikan hutangnya kecuali di bulan Sya'ban. Tapi ulama mengatakan ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi dia. Adapun kalau para wanita tidak ada kesibukan, tidak ada hal-hal yang membuat dia harus menunda-nunda hutang tersebut, maka segerakan untuk dibayar. Ya, jadi intinya para jemaah sekalian, ketika terjadi benturan, terjadi waktu yang sangat mepet dan semisalnya, kaidah yang berlaku taqdimul wajibat ala nawafil, dahulukan yang wajib atas yang sunnah. Dikatakan di sini sama beliau sebagai contoh saja, fa idza ta'arada ladal 'amil wajib 'aini fi haqqi qata'ati walid aw wali amr aw qiyam ala huquqi zaujah wal aulad al wajibah aw qiyam zaujah bi huquqi zawjiha, idza ta'aradat hadhihi al wajibat ma'a amalin ukhra mustahabbah fi haqqi hadha al 'amil fa inna hadhihi al a'mal al mustahabbah la tuqaddam ala al huquq al wajibah walau kanat al mustahabbah hiya afdal bi i'tibar jinsiha aw ta'addiha lil qalb aw musahabatiha li zaman aw makan fadilaini ila ghairi dzalik min asbab at-tafadul al-ukhra. Ya, misalkan dicontohkan tadi ada suatu amalan yang berbenturan pada diri seorang, ya, antara yang wajib aini, yang wajib bersifatnya per individu, ya, pada haknya dia seperti mentaati orang tua, mentaati waliul amr, atau menunaikan hak-hak istri, menunaikan hak anak, kemudian juga kewajiban-kewajiban lain benturan dengan yang sunnah, maka apa? Tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa? Dengan mendahulukan yang wajib. Ya, dengan mendahulukan yang wajib. Jadi seorang istri misalkan kewajiban dia adalah menunaikan haknya kepada suaminya, meladeni suaminya, mengurusi suaminya, dan ini kewajiban dia. Ya, maka Rasulullah mengatakan kalau seorang wanita ingin berpuasa, puasanya puasa sunnah, maka hendaknya dia minta izin kepada siapa? Suaminya. Karena kewajiban seorang wanita, seorang istri terhadap suaminya jauh lebih wajib daripada apa? Daripada puasa sunnah yang dilakukan kalau itu memang betul-betul puasa itu sunnah. Tapi kalau puasa wajib, maka tidak ada alasan untuk seorang suami menghalanginya atau mencegahnya. Ya, karena itulah kewajiban yang harus ditunaikan. Itu pun juga tentunya dengan kita menyampaikan hal tersebut, ya, selama kewajiban ini juga kewajiban yang tidak bersifat apa? Mendesak.
Ya, karena ada kewajiban itu disebut oleh ulama dengan istilah wajibun muwassa'. Ada wajib yang longgar, ada wajib yang mudhayyak, yang sempit waktunya, terbatas sekali. Maka yang sempit ini tentu apa? Tidak ada alasan bagi suami untuk menghalanginya. Tapi kalau yang muwassa' masih ada kelonggarannya, maka tentu menjamak dua kebaikan lebih bagus. Menjamak dua kebaikan lebih bagus. Dan insyaallah suami yang baik tentunya apabila istrinya minta izin untuk melaksanakan satu amalan yang mulia, ya insyaallah dia akan izinkan, ya dia akan izinkan. Maka insyaallah itu pun tidak akan mengurangi hak dia sebagai seorang suami, dan selama hal itu dipahami atau saling memahami satu dengan yang lainnya. Tapi hukum asalnya adalah jikalau amalan itu amalan sunnah seperti puasa, seorang istri harus minta izin kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa yang wajib itu lebih dahulukan daripada perkara yang sunnah. Maka ini kaidah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bingung antara dahulukan yang mana ketika berbenturan amalan itu, lihat dulu. Kalau ini yang wajib, dahulukan yang wajib. Kalau ini sunnah, maka bisa diakhirkan atau ditunda. Bahkan bisa tidak dilakukan sama sekali kalau memang tidak ada waktu untuk kita melakukannya, kecuali di waktu yang bersamaan, maka cukup kita ambil yang wajib saja. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang kedua, taqdimus sunan ar-ratibah ala sunan al-mutlaqah. Mendahulukan sunan ar-rawatib atas sunnah yang mutlaqah. Ya, karena sunnah ini, salat sunnah ini ada dikenal dengan sunnah mutlaqah, sunnah yang mutlak. Kapan saja kita lakukan boleh karena waktunya mutlak. Bebas waktunya. Ada sunnah yang dikenal dengan sunnah apa? Ar-ratibah, sunnah rawatib. Sunnah yang mengiringi amalan wajib kita. Seperti sunnah rawatib yang kita ketahui 12 rakaat, ya. Yang Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjaganya 12 rakaat ini, maka Allah akan bangunkan apa? Rumah di surga. Ya, man shalla isnata asyara rak'ah fil yaum wal lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Saya melihara salat sunnah rawatib, ya, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Apa itu sunnah rawatib itu? 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya. Berarti berapa? 8 sudah. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya, jadi berapa? 12. Ini sunnah rawatib yang kita berupaya untuk bisa terus menjaganya, karena ini bagian daripada amalan yang mengiringi amalan wajib kita. Maka yang rawatib lebih dahulukan daripada yang mutlaqah. Ya, yang mutlaqah. Ada juga sunnah yang dikenal dengan sunnah dzatul asbab. Sunnah yang dikerjakan karena ada sebab-sebab menuntut hal itu. Ada sebab-sebab yang menuntut hal itu. Contoh apa? Ya, contoh tahiyatul masjid. Ini tidak termasuk mutlaqah, tidak termasuk rawatib, tapi dia dzatul asbab. Dia punya sebab. Kenapa dia diperintahkan atau disunahkan kita sholat sunnah tahiyatul masjid? Karena sebabnya kita masuk masjid. Jadi kalau kita lewat saja tidak perlu kita sholat sunnah. Kalau Anda masuk baru Anda sholat sunnah tahiyatul masjid, karena hadisnya idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Siapa yang masuk, berarti bukan siapa yang lewat. Siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia sholat 2 rakaat, ya. Jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Demikian juga misalkan dzatul asbab apa? Ya, sholat syuruk, misalkan sholat sunnah syuruk. Karena apa? Terbitnya matahari, sholat sunnah syuruk. Maka ini dilakukan karena ada sebab. Karena ada sebab. Demikian juga sholat duha, ya, karena ada sebabnya dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini mengalahkan yang seperti ini adalah tidak boleh didahulukan daripada sholat sunnah ar-rawatib secara hukum asal kalau berbenturan. Tapi kalau tidak berbenturan maka kita lakukan semuanya. Ini kita berbicara di saat apa? Di saat amalan itu berbenturan. Kemudian yang berikutnya juga di antara kaidah yang perlu diperhatikan adalah taqdimu wadha'ifil awqat wal ahwal fil awqat wal ahwal allati syuri'at fiha ala ghairiha minal ibadat. Ya, yaitu mendahulukan amalan-amalan yang memang pada waktu itu dan pada kondisi itu dia dianjurkan
daripada amalan ini kalau dilakukan pada umumnya dia masih boleh dilakukan. Jadi maksudnya ada amalan-amalan memang dia berkaitan erat dengan waktu itu, berkaitan erat dengan tempat itu, berkaitan erat dengan momen itu, maka itu lebih utama kita lakukan. Ya, lebih utama kita lakukan. Contoh misalkan seseorang membaca Al-Qur'an, ya kan? Membaca Al-Qur'an itu mulia. Kapan saja kita baca Al-Qur'an mulia. Ya, kapan saja, hari apa saja kita baca Al-Qur'an mulia. Tapi ada ibadah baca Quran ini yang memang ditekankan pada momen tertentu dengan bacaan surat tertentu misalkan, maka tentu yang memiliki keutamaan karena sebab tempat tertentu, karena sebab jenis tertentu dari bacaan Quran itu lebih kita dahulukan daripada yang bersifat umum. Ya, contoh apa? Membaca surat Al-Kahfi. Ya kan? Baca Quran pada hari Jumat mulia. Tidak ada yang mengingkari. Kita mau baca apa saja di hari Jumat, Al-Quran ini tidak ada yang mengingkari kemuliaannya. Silakan Anda baca Al-Baqarah, Anda baca Al-Imran, Anda baca semua surat dalam Al-Quran, silakan. Tapi ketika berbenturan waktunya, oh ini waktunya mepet, apalagi itu para pekerja misalkan tidak punya waktu, sangat terbatas sekali jam istirahatnya, maka manfaatkan baca Qurannya tertuju kepada yang lebih apa? Lebih memiliki keutamaan secara per jenis dari amalan itu. Maka kita kejar pahala membaca surat Al-Kahfi. Paham maksudnya ya? Ya, lebih kita mengejar kepada pahala membaca surat Al-Kahfi, walaupun baca Quran pada umumnya apa? Mulia. Ya, pada umumnya adalah mulia. Demikian juga dalam hal shalah, dalam hal zikir dan hal-hal yang lainnya. Seperti saya mencontohkan di sini, fa afdal ibadat fi waqtil jihad al-jihad. Afdalnya ibadah dalam musim jihad ya jihad katanya. Wa in ala ila tarakil aulad min salatil lail wa siyamin nahar. Sekalipun dia harus wa in tarakal aurat min salatil lail wa siyamin nahar, meskipun dia tidak bisa berzikir, tidak bisa dia membaca Quran di malam hari maupun siang hari. Demikian juga wal afdal fi waqti hudurid dhaif, misalkan yang afdal ketika kita kedatangan tamu, al qiyamu bihaqqihi, kita sibuk melayani apa? Tamu kita, karena ini namanya amalan yang memang momennya. Tamu datang ya kita layani tamu. Wa hadza afdal anil wurud al mustahab. Ini lebih utama daripada kita zikir dengan zikir yang sunnah. Jangan antum datang tamu antum sibuk baca Quran di dalam. Ya kan itu tidak nyambung. Baca Quran hukumnya sunnah. Antum bisa baca kapan saja, kita bisa baca di waktu-waktu yang lain, di momen-momen yang lain. Lagu nekeni tamu yang akan datang, selesaian urusan tamu. Kalau memang tamu itu memang sudah datang kepada kita, dan memang apalagi didahului dengan konfirmasi sebelumnya, mengatakan kita mau bertamu, berziarah, ya kita ladeni tamu kita sesuai dengan apa? Perintah Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jangan sampai kita sibuk baca kitab di dalam, sibuk baca zikir, sibuk kita ngaji Al-Quran di dalam, tamunya dibiarkan sendirian di luar. Itu tidak benar. Itu tidak, walaupun sama-sama sunnah, baca Quran sunnah, muliakan tamu juga sunnah, tapi ini kewajibannya, amalannya itu lebih sesuai dengan waktunya, maka kita amalkan waktu tersebut. Sama juga seperti kita ketika mendengar azan. Ketika mendengar azan, itu amalan yang paling afdal apa? Menjawab azan. Jangan sibukkan diri dengan baca Quran ketika orang azan, ya, atau membaca hadis misalkan. Kita katakan ini mulia, tapi bukan pada waktunya. Sibukkan kita diri dengan menjawab azan, dan begitu seterusnya para jemaah. Jangan sampai kita keliru dalam meletakkan kaidah-kaidah tersebut pada waktu yang telah ditentukan oleh para ulama kita. Baik, barangkali itu saja yang bisa kita sebutkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mengejar sebab-sebab keutamaan dalam beramal yang semua kita sebutkan ini tidak lain dan tidak bukan para jemaah kecuali memberi motivasi bagi kita untuk terus kita meningkatkan sebab-sebab kita ditinggikan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ini yang bisa saya baca dari kitab Tajridul Ittiba fi Bayani Asbab Tafadhul A'mal oleh Fadilatul Syekh
Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili, seorang ulama di kota Madinah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita dengan kitab ini dan menjadikan kita orang-orang yang beristiqamah dalam beramal serta mengejar sebab-sebab diangkatnya amal kita dengan penjelasan-penjelasan yang sudah kita bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mencari buku yang lain untuk bisa kita kaji bersama. Nanti kita informasikan selanjutnya biidznillah taala. Aku qauli hada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.